Saya merintahkan pada saya nonton itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa ngikutin urusan saya kepada produksi saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Kami Purnawirawan TNI khususnya memonitor setiap perkembangan, ajak duduk, ajak bicara, dan saya yakin dia adalah seorang perwira, bahwa setiap perwira TNI, apalagi dia besar di pasukan, dia pasti punya loyalitas yang siap mati untuk membelanya. Jangan anggap itu ancaman, karena rakyat itu adalah anak-anak kalian, wahai pemerintahku. Rakyat itu adalah tanggung jawab kalian, wahai pemerintah. Kita tidak akan bisa diam, kita tidak akan bisa tenang selama masih ada satu orang saja rakyat Indonesia menderita di atas tanah air yang kaya ini. Tanda Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, Panglima Besar Pembela Tanah Air, 1 Komando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, siang ini, saya baru menerima informasi dari jajaran Purnawirawan dan ramai yang mengirim berita kepada saya, yaitu tentang dipanggilnya Kapten Purnawirawan Ruslan Buton oleh negara. Saya monitor bahwa adik saya, teman saya, sahabat saya, Kapten Purnawirawan Ruslan Buton, beberapa waktu lalu membuat sebuah statement tentang kondisi pemerintahan saat ini. Saya monitor itu, tapi dalam hal ini kita perlu ketahui, semoga pemanggilan Kapten Ruslan ini adalah hanya sekedar sebagai konfirmasi. Kapten Ruslan adalah salah seorang prajurit yang rela mati demi negaranya, yang rela mati demi rakyatnya, yang rela mati demi merah putih, dan rela mati demi Pancasila. Saya tahu betul beliau, adik saya, dia rela mengorbankan karirnya, pangkatnya, demi anak buahnya, demi membela rakyat, untuk mengorbankan satu orang rakyat yang selama ini membuat onar dan membuat teror kepada rakyat lainnya. Dan dia terima itu. Sampai terakhir pun Kapten Purnawirawan Ruslan ini tetap jiwanya merah putih. Kita harus bijak, wahai pemerintahku. Kita harus bijak jika ada warga negara yang memberikan kritik, apakah itu sangat tajam, maka kita harus bijak menyikapinya. Ajak duduk, ajak bicara, dan saya yakin dia adalah seorang perwira yang tahu apa itu etika. Jangan biarkan, karena perlu kita ketahui bersama
bahwa setiap perwira TNI, apalagi dia besar di pasukan, dia pasti punya loyalitas yang siap mati untuk membelanya. Saya ingatkan itu, setiap perwira pasti memiliki loyalitas di pasukannya yang pernah dia didik, yang pernah dia latih, yang siap mati. Karena TNI itu yang sudah terdoktrin demi tanah air, demi cintanya kepada negara ini, itu tidak akan bisa hilang begitu saja, walaupun di luar instansinya. Jadi saya minta tolong kepada pemerintah sekarang, dan saya yakin Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tidak ada maksud untuk memberi hukuman yang berat kepada adik saya, Kapten Purnawirawan Ruslan Buton. Dan jadikanlah kritik Kapten Ruslan ini maupun warga negara yang memberi kritik itu adalah sesuatu masukan. Jangan anggap itu ancaman, karena rakyat itu adalah anak-anak kalian, wahai pemerintahku. Rakyat itu adalah tanggung jawab kalian, wahai pemerintahku. Sekali lagi saya yakin Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi tidak tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Kapten Ruslan, karena itu adalah sebuah kritikan. Dengan demikian, kami Purnawirawan TNI khususnya memonitor setiap perkembangan negara ini. Kenapa? Karena kami lebih memiliki banyak waktu untuk melihat situasi perkembangan ini yang terjadi di negara kita. Salah satunya adalah banjirnya tenaga kerja asing yang masuk di negara kita ini. Kami banyak waktu untuk melihat itu semua, dan kami masih cinta tanah air. Saya berharap pemanggilan Kapten Purnawirawan Ruslan hari ini adalah dalam bentuk sebagai konfirmasi. Jika terus berlanjut yang lebih keras, maka saya yakin akan semakin banyak orang-orang yang jauh lebih kritis daripada yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Kepada adikku Kapten Ruslan, jika sempat menonton video ini dari abangmu ini, saya hormat padamu. Karena saya tahu kamu berbuat itu bukan atas nama pribadimu, tapi kau berbuat untuk kecintaanmu kepada tanah air ini. Kekhawatiranmu terhadap bergesernya ideologi Pancasila oleh ideologi lain. Sehat selalu di sana, dan tetap semangat. Spiritmu adalah spirit kaum nasionalis. Engkau berteriak tanpa ada perbedaan, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, yang penting dia warga negara Indonesia, kita bersatu. Di sini abangmu mendoakan, dan kita terus berjuang dengan cara masing-masing. Sekali lagi kepada pemerintahku, agar lebih bijak lagi mengatasi setiap permasalahan bangsa, termasuk kepada aktivis-aktivis yang kritik selama ini, anggaplah itu adalah masukan. Cuman cara memberi masukan mungkin agak berbeda dengan beberapa orang lainnya. Kita tetap selalu menyerukan agar pemerintah, baik eksekutif dan legislatif, kami ingatkan lagi agar segeralah bersatu. Benahi bangsa ini, jangan ada lagi politisasi, saling membenci,
saling mencari kesalahan. Kalau itu terjadi, maka tidak ada ujungnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membuat kita tambah semangat dan kita tetap wajib mengkritik pemerintah kita dan selalu siapkan solusi, itu yang terbaik. Terima kasih. Sekali lagi saya hormat kepada adekku Kapten Purnawirawan Ruslan Buton, dan semoga keluarga di sana baik-baik saja. Kita tidak akan bisa diam, kita tidak akan bisa tenang selama masih ada satu orang saja rakyat Indonesia menderita di atas tanah air yang kaya ini. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, Panglima Besar Pembela Tanah Air 1 Komando. Saya merintahkan prajurit saya nonton, itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa ngikutin urusan saya kepada prajurit saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno atau presiden pertama pernah mengatakan bahwa dengan belajar sejarah kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut, agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi, dan mengajak segenap bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Dan Bung Karni, ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bersama jajaran TNI, untuk memperkokoh keyakinan tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Ya, tadi saya sampaikan bahwa peristiwa G30 SPKI itu rangkaiannya bukan hanya TNI saja, tapi umat Islam dan tokoh-tokoh agama, khususnya NU, Banten dan sebagainya menjadi korban yang cukup banyak itu di berbagai daerah. Kemudian, mari kita lihat suatu kekuatan yang luar biasa setelah habis reformasi itu, ya, bahwa yang saya katakan tadi, akar budaya nasionalisme kita mulai dihilangkan dulu. Itu sistem. Seperti pendidikan bahasa Indonesia, agama, civics, dan budi pekerti, yang tadinya merupakan pelajaran pokok, yang apabila mendapat nilai merah kita tidak bisa naik kelas, itu dihilangkan. Yang kedua, sejarah tentang pemberontakan G30 PKI itu dihilangkan. Kalau bukan kekuatan besar itu, apa tujuannya? Rangkaiannya. Kemudian habis itu tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS nomor 23 tahun 66. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Pak Gatot, apa yang Bapak baru katakan ini sangat serius dan punya implikasi yang serius. Karena mereka yang mencoba untuk mencabut TAP MPRS itu adalah PKI. Mereka yang ingin mengganti kurikulum pelajaran di bangku-bangku sekolah. Bukan pelajaran kurikulum ya. Yang mengganti mata pelajaran. Mata pelajaran sejarah itu yang menghapuskan. Itu adalah PKI. Kalau bukan kekuatan PKI, apa lagi itu?